Kali ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Studi Emisi dan Konsumsi Bahan Bakar Genset Bermesin Dua Langkah Dual Fuel Biogas dibandingkan dengan biogas diperkaya metanol. Dengan pembimbing saya yang pertama, pembimbing satu saya, Dr. Insinyur Iwayan Bandem Atnyana, MERG, dan pembimbing dua saya, Profesor Dr. Cogoda Gede Tirta Nindya, STMP. Latar belakang yang saya angkat dalam penelitian ini adalah kelangkaan bahan bakar fosil sudah kita rasakan pada saat ini, di mana kita harus mencari bahan bakar alternatif lain, yaitu salah satunya adalah biogas. Pada penerapannya, biogas memerlukan waktu untuk tersedia. Penggunaan metanol sebagai bahan bakar kendaraan juga sudah banyak diteliti pada saat ini sebagai pengganti bahan bakar fosil. Masalah yang kita hadapi juga saat ini adalah akses listrik yang tidak sampai ke kedalaman pelosok desa. Lalu ada genset biogas yang dimana memiliki kelebihan. Yang pertama, ini adalah genset dua langkah, dimana genset dua langkah itu minim perawatan. Yang kedua, dapat menggunakan biogas atau bensin. Yang ketiga, ukuran yang kecil dapat dengan mudah dibawa. Namun, kekurangan dari genset ini adalah memerlukan biogas yang memiliki kadar metana yang tinggi. Dan yang kedua, mengkonsumsi bahan bakar yang boros pada saat menggunakan biogas. Rumusan masalah yang saya tarik dari latar belakang tersebut adalah bagaimana konsumsi bahan bakar genset dua langkah berbahan bakar biogas diperkaya metanol jika dibandingkan bahan bakar biogas dengan tanpa pembebanan dan pembebanan 200 watt. Yang kedua, bagaimana hasil emisi gas buang pada genset dua langkah berbahan bakar biogas diperkaya metanol jika dibandingkan bahan bakar biogas dengan tanpa pembebanan dan pembebanan 200 watt. Tujuan penelitian saya yang pertama tentu saja untuk mengetahui bagaimana konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang genset dua langkah berbahan bakar biogas diperkaya metanol jika dibandingkan bahan bakar biogas dengan tanpa pembebanan dan pembebanan 200 watt. Batasan masalah saya, genset yang pertama adalah genset yang digunakan adalah genset dua langkah silinder tunggal yang memiliki kapasitas 63 cc berbahan bakar dual fuel yang memiliki kompresi 10 bar dengan daya maksimal 750 watt. Yang kedua, metanol yang digunakan adalah metanol yang memiliki tingkat kemurnian 97%. Yang ketiga, biogas yang digunakan adalah biogas yang dihasilkan dari kotoran ternak sapi Bali yang diproduksi di sistem pertanian terintegrasi. Manfaat penelitian ini yang pertama, tersedianya genset bermesin dua langkah dual fuel yang dapat menggunakan bahan bakar biogas yang diperkaya metanol. Yang kedua, mengatasi konsumsi bahan bakar biogas yang tinggi atau boros dengan cara diperkaya metanol. Yang ketiga, untuk mengatasi masalah biogas yang memiliki kadar metana yang rendah agar tetap dapat digunakan untuk menghidupkan genset dua langkah. Inilah konsep penelitian saya, di mana genset dua langkah 63 cc 750 watt dengan tekanan kompresi 10 bar dipasangkan mixer dual fuel, lalu menggunakan dua bahan bakar, yaitu biogas diperkaya metanol, di mana biogas dimurnikan oleh H2S dan H2O, dan menggunakan biogas yang dimana dimurnikan oleh H2S dan H2O. Dengan pada saat pengujian menggunakan pembebanan sebanyak 2 pembebanan. Yang pertama tanpa pembebanan, yang kedua beban 200 watt. Untuk pengambilan datanya kita ambil konsumsi bahan bakar pada setiap masing-masing bahan bakar dan emisi gas buang CO, CO2 dan HC pada setiap bahan bakar. Hipotesis dari penelitian ini yang pertama, dengan adanya pengujian konsumsi bahan bakar, genset dua langkah berbahan bakar biogas diperkaya metanol mengkonsumsi bahan bakar yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar biogas. Dengan adanya pengujian emisi gas buang, biogas diperkaya metanol memiliki nilai CO yang lebih tinggi, namun CO2 dan HC lebih rendah dibandingkan bahan bakar biogas. Inilah rancang prosedur penelitian saya. Hasil penelitian, di mana saya akan sedikit membahas rumus kimia percampuran antara metana pada biogas dicampur dengan metanol, yaitu CH3OH adalah metanol ditambah CH4 adalah metana ditambah dengan udara 3,5 O2 plus 3,76 N2 mendapatkan hasil pembakaran 2 CO2 plus 2 kali 2 H2O plus 13,16 N2. Untuk konsumsi bahan bakarnya terlihat di grafik ini, biogas
Jika dibandingkan dengan biogas diperkaya metanol, itu sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Penurunan sebanyak 85% pada konsumsi bahan bakar biogas dengan diperkaya metanol. Sebagai pembanding, hasil uji konsumsi bahan bakar genset 2 langkah flexible fuel dengan menggunakan pertalite adalah 0,18 liter per menit. Inilah grafik emisi CO, CO2, dan HCl. Di mana CO ada peningkatan, untuk CO2-nya penurunan, dan HC penurunan. Jika dilihat dibandingkan dengan biogas diperkaya metanol. Kenapa bisa demikian? Karena campuran bahan bakar kaya atau bahan bakar lebih banyak kepada udara mengakibatkan emisi CO meningkat. Lihat pada biogas yang diperkaya metanol untuk CO yang meningkat, sementara CO2 dan HC yang menurun. Namun kebalikannya, jika campuran bahan bakar miskin, bahan bakar lebih kecil daripada udara mengakibatkan emisi HC meningkat. Di sini terlihat jika biogas saja untuk HC-nya lebih tinggi daripada biogas yang diperkaya metanol. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama adalah konsumsi bahan bakar rendah didapatkan pada biogas yang diperkaya metanol dengan tanpa beban sebanyak 2,06 liter per menit. Sebaliknya, konsumsi bahan bakar yang paling tinggi didapatkan pada biogas dengan pengujian 200 watt sebesar 15,17 liter per menit. Dengan demikian, maka penurunan dari konsumsi bahan bakar sebanyak 85% bila menggunakan biogas diperkaya metanol. Emisi gas buang yang disebabkan pada bahan bakar biogas diperkaya metanol tanpa pembanan untuk CO 0,26%, CO2 4,3%, dan HC 97 ppm. Sedangkan pembanan sebesar 200 watt dihasilkan 0,21%, untuk CO-nya CO2-nya 6,2%, HC-nya 881 ppm. Untuk bahan bakar biogas tanpa pembanan didapatkan emisi CO 0,18%, CO2 8,2%, dan HC 1,31 ppm. Dan bahan bakar biogas dengan kondisi pembanan 200 watt didapatkan emisi CO 0,18%, CO2 10,6%, dan HC 1098 ppm. Dengan demikian didapatkannya peningkatan CO 30,7%, penurunan CO2 47,6%, dan penurunan HC 19,17% bila menggunakan biogas diperkaya metanol. Untuk sarannya, yang pertama perlunya pemenuhan CO2 pada biogas yang digunakan pada percampuran biogas diperkaya metanol agar dapat menurunkan konsumsi bahan bakar dan juga dapat menurunkan emisi yang dihasilkan. Yang kedua, perlunya penelitian lebih lanjut mengenai minyak organik dari buah jarak sebagai pelumas. Saya melampirkan video pengujian saya. Yang pertama, saya akan tampilkan video pengujian emisi gas buang. Baik, selamat siang. Saya langsung kali saja ke hasilnya. Baik, sekian percobaan pertama. Terima kasih. Baik, kali ini ujian yang kedua. Lalu pengujian selanjutnya saya akan memperlihatkan pengujian konsumsi bahan bakar. Selamat siang, kali ini ujian yang ketiga. Di mana saya menggunakan bantuan stopwatch sebagai penghitung waktunya. Penggunaan bahan bakar biogas. Kita langsung saja ke hasil dari pengujiannya. Oke, sudah didapatkan hasilnya 6,59 detik. Mungkin sekian saja untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih.